Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini adalah pertemuan ke-9. Kita membahas mengenai lanjutan dari diferensial ya. Yang kemarin yang UTS kita ngomongin mengenai diferensial. Nah, sekarang untuk yang bahan untuk UAS nanti, kita ngomongin mengenai integral sampai dengan volume. Ya, nah Anda bisa lihat hasil nilai dari UTS Anda semua ya di Google Classroom sudah saya berikan di sana ya. Selamat atas nilainya. Bagi yang belajar, yang nggak belajar, yuk kita lihat kapan Anda mau insapnya. Masih ada waktu. Kalau Anda mau belajar, mau memperbaiki nilainya, nanti di UAS Anda masih bisa dapat nilai bagus. Jadi supaya nilai akhirnya, cobalah nyari nilai antara A atau B ya. C itu bukan opsi, ya. Oke, untuk selanjutnya mengenai integral ini pengertiannya sama yang kalkulus 1 kemarin sudah disinggung juga ya mengenai integral. Jadi saya rasa harusnya teman-teman semuanya harusnya pada sudah tahu ya, ini basic mengenai integral. Oke, basic integralnya. Jadi integral ini adalah lawan dari turunan. Kalau kemarin kita punya turunan, maka lawannya turunan itu adalah integral. Jadi sebuah fx ya, itu disebut integral dari persamaan f kecil x itu hanya jika turunan dari fx tadi itu adalah sama dengan f kecil x. Jadi atau ini saya misalnya sebagai g, misalnya g ya, fx ya, dan Anda bingung misalnya gx itu disebut integral dari fx itu hanya kalau turunannya gx itu akan sama dengan fx ya. Jadi kalau turunannya dari g itu sama dengan f itu, maka g adalah integral dari f. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ini beberapa rumus yang dipakai, itu yang pertama adalah integral dari sebuah konstanta angka itu adalah konstanta kemudian ada x di belakangnya ya. Jadi integral dari 2 itu sama dengan 2x ya. Integral dari 2 itu sama dengan 2x. Kenapa bisa begitu? Karena turunan dari 2x diturunkan sama dengan 2. Jadi Anda buat ngecek itu benar apa enggak integralnya, Anda tinggal diturunkan ulang aja ya. Kalau hasilnya sama, berarti itu memang adalah integralnya. Nah, kemudian sekarang sehingga ada rumus ini yang sangat sering dipakai ya. Ini Anda harus tahu karena yang sangat sering dipakai. Integral dari x pangkat n itu adalah seper ya. Ini n di sini ya. Seper n plus 1 x n plus 1. Kalau kemarin turunan x pangkat n adalah n plus 1 x n min 1 n x n min 1 ya kan, n x n min 1. Jadi kalau saya punya x pangkat 3, maka turunannya adalah 3x kuadrat. Ini n ya, x pangkat n turunannya adalah n x n min 1. Nah, sekarang kebalikannya, kalau saya punya 3x kuadrat ya, maka turunannya adalah, ingat, balik lagi, konstanta dibiarin aja. Yang kita urusin adalah x pangkat 2-nya. Jadi n-nya 2 ya, ini n-nya 2. Berarti kan jadi seper, ini kan 2. 2 tambah 1 itu 3, x
pangkatnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga yang ini bisa dicoret ya. Ini sama ini bisa dicoret. Berarti 3x kuadrat itu integralnya itu adalah x pangkat 3. Nah, ini. Jadi turunannya ini sama dengan ini. Kemudian integralnya ini balik lagi ke sini lagi. Ini sama. Ya, itu rumusnya ini. Jadi ini balik dari kebalikan dari yang turunan kemarin diferensial. Kemudian kalau integral dari k konstanta ya dikali fx itu sama dengan k, jadi konstanta itu akan selalu bisa dikeluarkan. Seperti ini tadi. Tiganya ini dicuekin aja, tiganya itu dicuekin aja. Karena yang Anda urusin hanya yang ininya. X kuadratnya ini yang Anda urusin, tiganya cuekin aja di luar. Oke, kemudian jika ada integral dari dua buah persamaan, integral fx ditambah gx itu akan sama dengan integral dari fx ditambah dengan integral dari gx. Minus juga sama seperti itu. Integral dari fx min gx itu sama dengan integral fx dikurangi dengan integral gx. Oke, seperti itu. Itu basic dari integralnya. Saya rasa gampang ya, biar Anda tahu. Oke, kemudian ini adalah contoh-contohnya. Nah, ini contohnya. Kalau saya punya integral dari 5, integral 5 ya, konstanta. Kalau konstanta sebenarnya nggak usah pakai rumus ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak usah pakai rumus ini nggak apa-apa. Karena kalau konstanta ini langsung aja dikasih x di belakangnya. Jadi kalau integral dari 100 berapa? Ya udah 100 x. Integral dari 1000 ya udah 1000 x. Jadi tinggal nambahin x aja di belakangnya. Kalau integral dari sebuah konstanta, sebuah angka. Oke, kemudian ini integral dari x kuadrat. Integral dari x kuadrat kan rumusnya seperti tadi. Ini berarti n-nya kan 2. N-nya 2. Berarti rumusnya menjadi 1/n plus 1 x n plus 1. Jadi 1/3 x pangkat 3. Ya, ingat ya rumusnya ya, 1/n plus 1 x n plus 1. Itu rumusnya dari integral. Ini aja terus sebenarnya yang dibolak-balik hanya di sini aja. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, kemudian integral dari 2x pangkat 3. Balik lagi seperti dibilang tadi, konstanta. Biarin aja di luar. Yang Anda urusin yang ada ininya. Nah, yang ada x pangkat 3-nya. N-nya 3. Nah, tinggal dimasukin ke dalam rumus ini. N-nya 3 kan 1/3 ditambah 1 x 3 ditambah 1. Jadi 2 dikali 1/4 x pangkat 4. Jadi 2/4 x pangkat 4 jadi setengah x pangkat 4. Itu integralnya. Ya, tolong dipahami ya. Kalau Anda tidak tahu mengenai integral ini, nanti yang soal nomor 2, 3, 4 untuk UAS bingung dong. Ya, ini basicnya, ini dasarnya. Biar Anda ngerti. Oke, kemudian ini yang nomor 4 adalah integral f ditambah g. Integral dari f ditambah g. Berarti nanti akan sama dengan integral f ditambah integral g. Jadi integral f ditambah integral g sama dengan integral 2x kuadrat berapa? Jadi 2 dikali 1/3 x pangkat 3, jadi 2/3 x pangkat 3 plus 4x pangkat 3 kan 4-nya di luar, x pangkat 3 berarti jadi 1/4 x pangkat 4. Jadinya 2/3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 4. Bingung? Oke, saya tulis di sini ya. Ini misalnya tulis di sini ya. Oke, di sini kan menjadi 2 dikali 1/3 x pangkat 3. Ini x ya, sorry. Jadi sama dengan 2/3 x pangkat 3. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini saya tulis ini. Berarti kan jadi 4. 4-nya dicuekin aja. 4-nya dicuekin. Anda ngurus yang ini x pangkat 3. Berarti kan 1/3
Ini kan 3 tambah 1 jadi 4, X pangkatnya 4. Ini sama ini bisa dicoret ya. Berarti sama dengan X pangkat 4. Nah ini kan, karena ini pangkatnya beda, sehingga dia tidak bisa digabung jadi satu. Kalau misalnya nanti di sini ada hasilnya X pangkat 4 ditambah X pangkat 4, nah itu baru nanti digabungkan. Yang Anda harus tahu bahwa misalnya ini ya, ini 2/3. Misalnya saya punya 2/3 X pangkat 4 ditambah X pangkat 4, hasilnya berapa? Maka ini bawahnya ini harus disamakan ya, sama dengan 2/3 ditambah ini kan 1, 3/3 sama dengan 5/3 X pangkat 4. Nah misalnya pangkatnya sama, maka dia harus digabungkan jadi 1. Oke, seperti itu contohnya. Jadi silahkan habis ini saya kasih latihan soal ya. Nah Anda kerjain ini, nanti kunci jawabannya akan saya berikan di classroom seperti biasalah. Oke, jadi Anda coba dulu sekarang yang soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti sebelumnya akan kita lanjutkan di classroom ya. Oke, itu aja, silahkan dicoba.